Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini Mimin 22 Podcast mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan lewat line. Sebelumnya nih, Mimin 22 Podcast mau minta maaf karena chat di line cuman Mimin baca doang, nggak Mimin balas sama sekali. Karena jadi gini, Mimin 22 Podcast mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian lewat di line itu lewat video, cuman terlalu pendek durasi videonya. Sementara kalau dibalas lewat chat itu terlalu panjang. Jadi Mimin 22 Podcast jawab lewat video ini aja. Dan mohon maaf lagi nih, sekali lagi mohon maaf karena nggak semua pertanyaan Mimin jawab. Jadi yang Mimin tahu aja ya, yang Mimin jawab. Langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Menurut Mimin 22 Podcast lebih kuat mana antara Kaido sama Shirohige? Sama alasannya juga Min. Jadi gini, kalau menurut Mimin 22 Podcast itu jelas Shirohige yang menang. Kenapa? Karena ketika Shirohige pertama kali muncul di chapter 234 dijelaskan kalau dia adalah manusia terkuat. Setelah di Marineford dia tewas, dan abis itu di chapter 795 itu Kaido muncul, dan di situ ditulis dialah bajak laut terkuat yang masih hidup. Itu tadi pendapat Mimin ya. Dari pertanyaannya siapa nih? Aduh, nggak ditulis namanya. Setelah itu jawaban yang kedua ini ada Kenapa Luffy selalu bisa berteman dengan orang-orang penting? Contohnya 4 putri dari 4 kerajaan yang berbeda. Gimana menurut Mimin 22 Podcast? Jadi gini, 4 putri yang Luffy jadiin teman itu Vivi dari kerajaan Arabasta, Boa Hancock dari kerajaan wanita, Shinarioshi dari Pulau Manusia Ikan, sama yang terakhir nih, Rebecca dari Dressrosa. Itu kenapa Luffy bisa deket sama orang-orang penting sepenting putri raja? Itu karena kalau menurut Mimin, alasannya itu adalah semua dari keyakinan Luffy sendiri. Kenapa? Karena semangat Luffy itu adalah menjadi raja bajak laut. Jadi intinya, dia tahu betul lawan yang dihadapi itu kuat. Pasti kuat, di setiap negara itu pasti kuat. Kecuali di Pulau Perempuan, itu beda kasus. Tapi di setiap kasus antara Vivi, Shinarioshi, sama Rebecca, itu masing-masing semua pasti punya musuh yang bukan sembarangan musuhnya. Tapi Luffy bisa ngalahin mereka semua karena keyakinan dari Luffy sendiri. Nah, karena dia berhasil mengalahkan musuh yang kuat, otomatis ya wajar kalau dia dekat sama 3 putri itu. Nah, kalau masalah Boa Hancock, dia beda sama laki-laki yang lain. Kalau yang lain mungkin tergila-gila sama kecantikannya Boa Hancock. Sementara Luffy enggak, cuek aja biasa. Nah, itu yang ngebuat cewek penasaran. Kira Boa Hancock jadi tergila-gila sama Luffy. Di cerita One Piece, kejadian mana yang Mimin 22 Podcast paling berkesan? Sama alasannya juga, Min. Mimin 22 Podcast paling suka kejadiannya itu ketika Booster Call di Pulau Ohara. Kenapa? Karena di kejadian itu Mimin 22 Podcast bingung mau mihak yang mana, mihak pemerintah atau mihak sarjana dari Ohara. Karena jujur aja, mereka semua dua-duanya itu punya alasan yang bagus untuk menyelamatkan masa depan. Nah, pihak pemerintah ingin melindungi sejarah karena sejarah itu bisa melahirkan senjata kuno. Itu menurut pemerintah. Tapi menurut sarjana dari Ohara adalah mereka mau mengungkap sejarah 100 tahun yang hilang. Nah, sarjana Ohara lagi mau mengungkap itu. Dan ketika sarjana Ohara memberikan argumen itu, pihak Gorosei bilang, Dr. Clover mungkin maksud kamu bagus, tapi kita nggak bisa mastiin maksud orang lain mungkin bisa aja jahat. Itu kata pihak pemerintah. Akhirnya karena dianggap Pulau Ohara banyak tahu, dihabisin semuanya. Itu yang paling tragis sih, antara ya kedua-duanya benar gitu. Terus sama yang keempat nih, menurut Mimin gimana kelanjutan cerita di Whole Cake? Apakah Luffy bakal ngelawan salah satu Yonko? Waduh, ini pertanyaannya harusnya ditanyain sama yang punya cerita ya, si Oda Sensei, bukan ke Mimin 22 Podcast. Tapi gini, Mimin 22 Podcast jujur aja lagi nunggu chapter-chapter selanjutnya dari sini. Karena apa? Ini dua kekuatan besar dari dunia One Piece itu lagi bergesekan. Pertama, kerajaan Germa, ya kan? Kerajaan Germa ini ngeri loh tentaranya. Sampai dunia bawah aja ngakuin kalau mereka itu tentaranya gokil. Sementara Big Mom sendiri ya udah tau lah, dia Yonko. Kekuatannya gokil banget. Nah, sementara BG juga gokil juga. Dia mafia, ya kan? Dunia bawah dia juga tahu. Intinya di mana? Di pesta teh. BG mau menggal palanya Big Mom di pesta teh. Big Mom mau ngebunuh keluarga Vinsmoke di pesta teh. Vinsmoke sendiri pasti punya rencana. Ya kita nggak tahu rencananya apa. Di pesta teh juga. Intinya apa? Kerajaan Germa sepenuhnya lagi berada di Whole Cake. Kalau Germa 66 udah turun, wah nggak tahu nih Whole Cake kayak apa nih. Tapi jangan salah, Big Mom Yonko bro. Menterinya udah kayak apaan tahu. Anak buahnya udah kuat-kuat. Jadi jangan diremehin. Kita tungguin aja nih kelanjutan dari arc ini. Kita sama-sama tunggu. Yang terakhir nih ya. Terakhir nih soalnya videonya kepanjangan. Dalam video Mimin 22 Podcast yang judulnya Penyebab Teach bisa menguasai 2 buah iblis sekaligus, itu dijelaskan Teach nguasain 2 buah iblis karena
kelebihan dari buah yami-yami yang Teach makan sebelumnya. Nah, di teori lain ada yang bilang Teach sebenarnya Cerberus atau anjing berkepala 3. Itu gimana men maksudnya? Jadi gini, itu namanya teori kan, orang bisa berpendapat macam-macam ya. Tapi bukti dari Teach itu adalah seorang Cerberus itu adalah antara lain lukanya Sheng yang garis 3 gitu. Sama yang kedua, bendera lambang Kurohige itu tengkorak berkepala 3. Ketiga itu kalau nggak salah senjatanya cakar. Udah itu doang buktinya. Tapi belum bisa dipastikan kalau dia emang Cerberus. Ya makanya balik lagi, alasan yang paling masuk akal menurut Mimin Duodo Podcast adalah karena ya kekuatan buah yami-yami diserap kekuatannya Shirohige itu. Begitu diserap, dia bisa punya 2 kekuatan. Itu tadi pendapat dari Mimin Duodo Podcast. Kalau yang lain punya pendapat lain, silahkan. Oke, gitu aja ya video kali ini. Pertanyaan-pertanyaan, maaf kalau yang ada yang nanya masih dicuekin. Nanti Mimin bakal jawab. Special thanks buat Eiichiro Oda atau Oda Sensei. Berterima kasih udah menciptakan cerita One Piece ini yang keren banget. Ya oke, itu tadi pendapat dari Mimin Duodo Podcast. Seperti biasa, kalau ada yang salah atau yang mau nambahin, silahkan komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Mimin Duodo Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao.